Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revaldio Hendira Alif dengan NIM 121700770 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan apa yang saya kerjakan dari tugas praktikum pemrograman bagian 1. Ya, di sini untuk awal-awal kita tulis saya tulis include stdoh ketika pertama-tama tugas yang pertama ini untuk membuat program yang akan menampilkan atau ngeran gitu nama mahasiswa, NIM mahasiswa, dan umur mahasiswa. Ya, kembali lagi yang pertama-tama itu yaitu dengan include stdoh. Apa itu? Include stdoh ini merupakan library atau sistem di dalam pemrograman C atau di dalam komputer yang digunakan untuk input output. Kalau nggak pakai kayak ginian, maka programnya nggak bakal jalan. Seperti halnya singkatan dari stdoh-nya yaitu standar input output. Jadi kalau tidak ada ini berarti tidak akan jalan, tidak akan ada outputnya. Juga nggak bisa input juga. Nah, habis itu kita tulis di sini adalah type def struct kurawal buka. Tipe def struct ini merupakan tipe data merupakan tipe data sih, perintah komputer yang mengatasnamakan tipe data gitu, kata ganti lain dari tipe data. Nah, sehabis itu kita char. Nah, char ini merupakan tipe data yang menampung satu karakter, kayak menampung karakter-karakter gitu, nama-nama gitu, nama kayak nama angka, huruf, kan ada gitu. Nah, ini kita menggunakan char. Misalnya kita kan ini akan menampilkan nama ya, char nama. Nah, di sini char nama. Di sini misalnya 25. Nah, 25 ini tuh menunjukkan berapa karakter kata yang akan kita tulis di bawah. Maksudnya karakter itu berapa huruf yang akan kita tulis gitu. Habis itu kita akan menampilkan NIM char NIM-nya 15. Habis itu titik koma. Titik koma ini untuk mengakhiri suatu program untuk berjalan sih. Kurang lebih seperti itu. Terus habis itu kita menggunakan integer umur. Mengapa di sini kita menggunakan integer? Karena kita akan menyebutkan umur, akan menyebutkan angka. Integer itu dalam artian adalah suatu tipe data yang menampung bilangan bulat, positif maupun negatif. Nah, itu habis itu di sini tulis mahasiswa. Ini salah mahasiswa titik koma. Habis itu di sini kita menggunakan integer kembali, kan integer tapi main dalam kurung kurawal buka. Lah, integer main itu apa? Integer main itu integernya dulu ya. Integernya itu adalah jenis tipe data yang akan dikembalikan nilainya kembali. Kalau main itu fungsinya akan mengembalikan nilai 0 setelah dieksekusi, setelah programnya dieksekusi gitu. Nah, habis itu di bawahnya kita tulis data yang akan kita masukkan seperti mahasiswa, MHS sama dengan kurawal buka lagi, tulis nama kita, terserah mau nama apa. Saya pakai nama Revaldio Hendira Alif, koma, terus titik 2, kutip 2 lagi. Di sini dengan NIM 121700770, koma, umur. Umurnya misalnya 19. Nah,
Habis itu, nah kan programnya udah tertulis tuh. Nah, habis itu gimana cara menampilkannya, yaitu menggunakan printf. Nah, printf di sini itu tugasnya itu untuk menampilkan atau menjalankan program yang di atas kita ini yang kita sudah tulis. Bukan menjalankan sih, ya menampilkan dalam CMD nanti programnya kita tulis printf kurung kutip 2. Nah, ini habis itu formatnya nama mahasiswa. Nah, mahasiswa titik 2 persen S, oh S nya jangan gede, persen S slice miring N. Apa itu? Kalau di sini persen S itu menampilkan artinya itu string ya. String itu arti dalam maksud lain simbol yang akan menampilkan teks ya, untuk berupa teks, menampilkan teks kan, karena gini Revalio ini kita teks ya, kita akan tampil. Dan ini slice miringnya itu N adalah spasi ya, bukan spasi seperti enter, agar tulisannya tidak di sebelah kanan nyambung gitu, jadi ke bawah. Habis itu setelah kita beri koma. Nah, untuk memanggilnya itu MHS titik nama, habis itu titik koma. Ulangin lagi untuk NIM dan umur, seperti itu lagi, diulangin lagi. Ini NIM mahasiswa titik 2 persen S slash miring N koma MHS titik NIM titik koma. Habis itu kita printf lagi, printf dalam kurung umur mahasiswa titik 2 persen D. Nah, kenapa di sini D? Karena kita akan menyebutkan angka. Oke, kita akan menyebutkan angka, kita jadi menggunakan D. Terus di sini tahun slash miring N koma MHS titik umur ya. Nah, mengapa di sini pakai return? Karena di atasnya kita menggunakan integer main. Mereka berdua itu seperti tidak bisa dipisahkan ya. Integer main sama return itu harus ada. Oke, kita coba run. Wah, ada yang salah. Printf mahasiswa. Oh, di sini kita kesalahan, bagian sininya belum dikasih titik koma. Oke, maaf, salah aja ya. Kita jalankan. Nah, jadi ini untuk latihan yang pertama. Habis itu sekarang yang kedua. Nah, yang kedua itu sama untuk menampilkan NIM nama, dan di sini ada tambahan lagi yaitu matkul. Matkul sama IP. Nah, mengapa? Kan setiap tugas beda-beda ya. Kok mengapa sih? Nah, sekarang include stdh lagi kembali. Pertama-tama kita menulis include stdh lagi untuk kepalanya atau untuk menginputannya. Terus habis itu datanya tipe def struct lagi. Di sini char diganti matkul. Kan kita mau dimasukin matkulnya kan. Matkul 20, arenya 20, maksudnya jumlah. Ini mengapa float IP? Mengapa kita memakai float? Float itu diartikan tipe data yang menampung angka pecahan kayak 3,14, 62,22, kan IP biasanya kan koma-komaan. Nah, baik, makanya kita pakai float. Terus habis itu ini nilai titik koma. Di sini kita tipe drive struct lagi. Terus habis itu char nama biasa, terus array 25, char nim 15, stringnya 15, nilai NL, dan habis itu mahasiswa di koma lagi.
Di sini kita menggunakan int main lagi. Mahasiswa MHS terus level dio ini nama, ini nim, terus ini matkul sama IP-nya. Nah, untuk menampilkannya lagi kita menggunakan printf mahasiswa, nama mahasiswa, terus persen %s slash miring n titik petik 2 nim lagi ini lagi. Nah, di sini ada yang beda IP-nya. Mengapa di sini ada persen titik 2f? Karena angka IP itu mesti koma kan? Nah, angka koma itu menggunakan F. Nah, untuk persen F, dan kalau untuk misalnya ini duanya, apa fungsi duanya di sini 2F? Fungsi 2F itu untuk angka setelah koma, dua angka setelah koma, seperti 5,22, 6,11 gitu. Kan kalau di sini kan tidak ditulis cuma 4 doang. Nah, biar angka belakangnya ada 20,00 maka dikasih tulis 2 agar tulisannya 4,00. Kalau tidak ingin tinggal diganti saja di sini langsung ditulis angka komanya di sini, angka desimalnya langsung di sini tulis, dan di sini nggak usah pakai 2F lagi di sini. Tinggal pakai persen %F. Nah, udah seperti ini. Terus habis itu tulis MHS nama untuk nama ininya, NIM-nya terus ini untuk NIM, NL-nya ini untuk nilai NL, matkulnya untuk matkul ini, terus NL IP. IP-nya untuk ini. Coba kita kan. Nah, hasilnya seperti ini ya. Revalio 121 ini pemrograman 4.0. Nah, udah selesai. Habis itu kita ke praktikum ketiga, soal nomor 3. Nah, di sini ada yang baru nih. Di sini itu kita disuruh untuk menampilkan atau menghitung jumlah mahasiswa atau jumlah mahasiswa, persentase mahasiswa yang lulus dengan tidak menggunakan bahasa C, ya kan? Nah, habis itu kita pertama-tama seperti biasa include stdioh titik h. Nah, sekarang dia baru nih include conio titik h. Apa itu conio titik h? Itu untuk memanggil atau input output gitu, memanggil konsol DOS dalam komputer ya, untuk memanggil keluarnya gitu ya, atau berkas header gitu pada bahasa pemrograman C yang kebanyakan digunakan pada compiler gitu. Nah, habis itu kita menggunakan struk lagi, struk mahasiswa, char nama, integer name, terus kita menggunakan float presensi. Ini ya, float presensi. Terus kita menggunakan struk mahasiswa kelas 20 lagi. Kita menggunakan integer main, dan di sini kita menggunakan intergen i, n, dan count. Apa itu count? Count itu untuk menghitung. Menghitung apa? Count itu untuk menghitung persentase atau apa ya? Setahu saya itu untuk menghitung persentase sih, ya, persentase dari nilai nanti akan dimunculkan. Habis itu ini printf, masukkan jumlah mahasiswanya, terus kita menggunakan scanf, persenan D, dan di sini kita menggunakan dan n, scanf, terus habis itu kita menggunakan printf, terus habis itu kita for loop. Nah, for loop ini untuk user memberikan input setiap data setiap mahasiswa, memberikan input seperti kita mengisi, terus habis itu nanti akan dieksekusi oleh loop ini, terus kita bisa mengisi kembali gitu. Kita jadi bisa mengisi banyak data gitu for loop ini. Terus habis itu kita menggunakan printf lagi untuk masukkan nama, terus kita menggunakan scanf, terus habis itu kita menggunakan printf kembali, terus ini apa ya, untuk masukkan nim lagi, terus habis itu scan. Oh, aku lupa, scanf. Scanf itu merupakan kayak salah satu fungsi yang digunakan untuk memasukkan apa? Oh, memasukkan berbagai jenis data. Jadi semua data yang kayak
apa aja gitu bisa masuk ke scanf. Habis itu kita count, print lagi, nama lagi, kita print lagi di sini, for loop lagi di sini untuk presensi ya. Terus habis itu if count lagi, nama, dan printf tidak ada mahasiswa yang memiliki kehadiran kurang dari 80%. Terus habis itu printf program selesai, tekan tombol untuk keluar dari program return 0. Coba kita jalankan. Nah, di sini seperti yang kita lihat ada masukkan jumlah mahasiswa, misalnya jumlah mahasiswa 2. Masukkan nama Udin. Masukkan nih mahasiswa ke satunya 12455. Presensinya misalnya 90. Nah, ini fungsi dari loop itu kita bakal bisa mengisi 2 kali. Bisa 2 kali dalam program yang sama, jadi kita tidak usah menulis banyak data. Maksudnya banyak program 2 kali gitu untuk menulis 2 kali seperti ini. Terus habis itu kita masukkan Handoko 6789, presensinya 75. Coba kita lihat. Nah, di sini tertulis nama dan NIM mahasiswa yang memiliki kehadiran kurang dari 80% adalah namanya Handoko dengan NIM 6789. Itu berkat penghitungan count-nya ya, perhitungan count dalam ini. Terus habis itu kita ke praktikum 4. Nah, praktikum 4 ini menggunakan pointer. Pointer di sini apa itu? Bentar. Apa itu pointer ya? Pointer adalah suatu variabel kayak variabel yang berisikan alamat dari komputer, bukan alamat dari program tersebut di dalam komputer ya, atau lokasi tertentu lah pokoknya gitu. Nah, di sini seperti biasa include std h lagi titik h, terus main, kita menggunakan main integer y, x dengan nilai 87. Integer lagi bintang pointer x. Nah, di bawahnya lagi x dengan nilai 87, px-nya dengan sama dengan dan x. Nah, kalau dan x ini menunjukkan alamat atau lokasi misalnya alamat dari lokasi angka atau apa tersebut di dalam komputer. Ya, jadi tidak yang di luar, jadi pokoknya di dalam komputer gitu. Terus ini y bintang px, lalu itu printf alamat x persen p slash miring n dan x, dan ini printf lagi, ini menggunakan pointer x, printf lagi isi x dan d x, dan printf lagi nilai yang ditunjuk oleh px pointer x persen d slash miring n. Terus habis itu ini bintang px dan printf nilai y sama dengan persen d garis miring slash miring n dan y. Coba kita jalankan. Nah, alamat x-nya ini adalah alamat yang ditunjukkan di dalam komputer. Isi px-nya juga di dalam komputer karena mereka dua ini menggunakan dan x. Menggunakan dan x, dan yang bawahnya menggunakan pointer x, tidak diikuti dengan bintang. Kalau diikuti dengan bintang seperti nilai, nah ini nilai, maka dia tetap 87 mengikuti nilai x yang di atas ini 87 karena bintang pointer x. Kalau tidak diikuti pasti akan mengikuti alamat yang di x itu, yang di atas, mengikuti alamat yang di dalam komputer tersebut. Oke, untuk praktikum 5. Nah, ini juga pointer. Kita menggunakan include std_out juga. Dan di sini ada main, ada float untuk angka desimal seperti itu. Kayak angka pecahan atau apa gitu. Ya, angka desimal lah. Dan d, float d, ini nilainya 54,5f. Bintang pointer d. Jika kita print f, isi d mula-mula dengan persen g slash miring n d. Nah, di sini kita ada PD-nya dan D. Bintang PD-nya tambah
sama dengan 10. Printf isi D sekarang. Ya, kita jalankan. Nah, aduh. Isi mula-mula 54,5. Mengapa tiba-tiba di sini 64? Itu karena di sini ada bilang pointer D. Hasil pointer D ini nilai 54,5 itu ditambah 10. Ditambah sama dengan 10. Jadi setelah ditambah isi sekarangnya adalah 64,5. Dan praktikum 6-nya saya kurang tahu ya ini ya, tapi saya bakal jelaskannya seperti biasa. Include stdioh, terus itu include std stdlibh, yaitu file header yang standar input atau output atau header file untuk standar library lah. Terus habis itu kita menggunakan define max 20 int fibo int fibo, terus kita menggunakan main void, terus int i, terus kita menggunakan fibo lagi sama dengan integer. Fibo di sini termasuk yaitu adalah Fibonacci ya. Fibonacci itu bentar, lupa sedikit nih. Fibonacci kita dulu lah. Fibonacci itu kayak seperti deret algoritma deret dalam bahasa C, mungkin itu ya. Nah, ini malloc max size of, terus ini bintang fibo 1, dan ini max ini kayak gini. Dan persen deh bilangan Fibonacci pertama adalah slasher n max for 1 ini printf, dan ini coba kita jalankan. Nah, di sini saya kurang tahu karena saya tidak bisa. Yang ini agak gimana ya? Saya tidak tahu karena kurang mengerti juga sih ini Fibonacci, atau tapi saya tetap mencoba ya. Sepertinya mungkin di sini dikasih titik koma. Salah, karena yang salah di sini ya. Mungkin apa ya? Bintang koma depan bintang. Mungkin coba kita cek. Coba di sini kasih bintang juga ya. Oh, bisa. Bilangan Fibonacci pertama adalah 111. Mungkin ini ya. Saya kurang tahu ya. Sepertinya ini, dan terima kasih. Ini atas pengajaran saya juga kurang tahu. Maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.